memenangkan di Panwasli 2 kali, putusan selah sekali di PT UN, menang lagi di PT UN, menang lagi di PT Tun, total 5 kali kita menang. Tidak dinyana setelah sampai di Mahkamah Agung, dengan gampang sekali hukum diperdayakan, tidak diperdayakan, di mana putusan PT UN dan PT Tun tidak pernah dianggap. Inilah yang membuat saya sangat sedih, karena selama ini saya menjalankan proses hukum dan tahapan hukum yang positif saya lakukan, akhirnya seperti ini. Tapi kami tetap sabar, kita pun tetap melakukan perlawanan. Setelah tanggal 7 Oktober kami mengadakan peninjauan kembali, dan telah masuk pada tanggal 13 Oktober sedang diproses di pengadilan PT UN untuk disampaikan ke Mahkamah Agung. Sampai saat ini kami masih belum punya ilmu menghilang, Bang Bungsu. Masih normal-normal, jadi kami belum yang aneh-aneh. Dan mungkin sekedar menambahi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang kami cintai, kita bukan hanya melakukan PK, ini mungkin perlu juga disampaikan. Oh, Bang Bungsu, ya, jangan dibuka semua, banyak wartawan. kasih tahu bahwa saya, ya oke, nggak apa-apa. Mungkin ada yang di sini yang disusupin, kita nggak peduli. Buka, oke? Kita bermain di dalam hukum. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya juga agak tersinggung, Bang Bungsu, waktu kami dibilang kesannya tidak melakukan apa-apa. Kita masih ingat setahun yang lalu, tepatnya saya nggak tahu tanggal berapa, pencoretan kita 27. Kita masih di sini seperti ini, suasana yang hujan juga, Bang Bungsu. Ya. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah ya. Ternyata harapan kawan-kawan semua, berkat doa-doa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita ditetapkan sama jadi nomor 5. Kita mungkin masih ingat semua, masih segar ingatan kita. Saya percaya bahwa hari ini pun, kalau kita mau sepakat, mau bersama-sama, masih tetap solid dengan kebersamaan ini dan mohon dukungan doanya, kejadian kedua tidak bisa saja terjadi, Bang Bungsu. Ini bisa jadi. Ini nih. Oke Pak, kemana aja tadi Pak? Sekedar informasi, ini surat-surat sudah kita masukkan kronologis. Pencoretan kita dan penjoliman kita ini sudah kita tembuskan kepada Presiden Republik Indonesia. Terus kepada KPU RI sendiri pun sudah kita kirimkan. Kepada Mahkamah Agung, kepada Komisi Yudisial, Bawaslu, Mendagri, Menkumham, Perludem, KPK, KPI, dan juga Ombudsman. Jadi mohon kawan-kawan percayalah, kami tidak akan pernah diam. Bagaimana hati kami melihat ibu-ibu dan bapak-bapak demikian kuatnya berjuang, kami tidak akan pernah mengecewakan bapak-bapak, ibu-ibu. Itulah janji kami. Golkar yang selama ini mereka perjuangkan tenaga, uang, keluarga. Mereka di Jakarta harus pulang ke Siantar berapa bulan? Bang Penop, apakah pantas Golkar memperlakukan kalian seperti ini? Bagaimana kronologi saya dengan Pak Lin Sinaga untuk mendapatkan Partai Golkar pada saat itu? Boleh nggak ceritain sedikit? Boleh. Ya Bu ya, nggak bosan Bu. Kita buka-buka, mau kan dulu? Sangat penuh tantangan, di mana lagi-lagi paslon yang tidak senang kita untuk ikut di Pilkada Siantar ini selalu mengganggu. ABT. Pada saat kita mendapatkan sesi terakhir tanggal 26 Juli 2015, kita mendapatkan rekomendasi tim 10. Namanya di situ bukan tim 10 sebenarnya. Tim bersama, tim pilkada bersama yang sudah kita dapatkan, yang ditandatangani oleh kedua kubu, yang mana dalam hal ini di situ ada Bapak Yoris Yarawai dan Bapak
MS Hidayat sebagai ketua masing-masing. Jadi inilah memang yang sangat selalu dipelintir bahwa Survenov tidak mendapat dukungan dari tim 10. Saya tanya di Golkar, ada nggak tim 10? Nggak ada rupanya barang itu. Tim pemenangan bersama. Selanjutnya kami mendapatkan rekomendasi pada saat itu adalah Bapak Abu Rijal Bakri, Ketua Umum, selaku Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal Bapak Idrus Marham. Itu tanggal 27 Juli juga kami dapatkan, begitu juga SK. Jadi begitulah kami, karena pada malam itu di situ ada Ketua Golkar yang dulu teman saya, Ketua Golkar Pematang Siantar yang dulu teman saya, tapi nggak tahu sekarang masih teman. Bapak Mangata Silalahi, saya sebutkan namanya, dan Bapak sekretarisnya pada saat itu Bapak Mukhtar Pakpahan. Tarikan. Agak-agak slip-slip dikit, ya kan? Jadi beliaulah yang menemani kami. Di situ ada disaksikan dari wilayah dan lain-lain bahwa kami dengan Pak Parlin pada saat itu di Hotel Sultan, dulu namanya Dokter. Jadi pada saat itu kami mendapatkan malam itu Pak Bongsu kebetulan sudah mendapatkan rekomendasi dari Abu Rijal Bakri dan tim pemenangan Pak Yoris bilang kalau untuk tanda tangan dari Pak apa itu, lupa nama saya, antara lain Bapak antara lain di situ dikatakan oleh Bapak Lauren Siburian sama siapa Sinaga satu lagi, paling ada pakai Sinaga juga, Lamhot Sinaga, dan yang lain lagi ada lagi Anta siapalah namanya itu ya, Melki Lawan. Hafal kali kau teman ya, ingat sejarah. Jadi itulah pada malam itu mereka sumpah demi Allah, tanya Mangata Silalahi dan Mukhtar Tarikat bahwa itu tidak bisa ditandatangani karena terlalu banyak, 269 daerah. Jadi nantilah kalian ambil yang SK Agung Laksono, karena si kawan satu sudah mendaftarkan dengan 3 partai. Siapa itu, Pak? Siapa itu? Kawan yang takut perang itu mau main dia mau bertarung. Yang gila wali kota. Mudah-mudahan dia orang Siantar. Jadi saya mendapatkan itu. Begitulah akhirnya kami bawa lah ini dengan Bapak Mangata Silalahi dan Mukhtar Tarikan ke Siantar tanpa Agung Laksono, karena kami tidak bisa mendapatkan tanggal 27, tanggal 28 hari terakhir. Sampailah kami ke Siantar pagi dan kami bawa Bapak Sudung. Kedua belah pihak udah oke, karena dari pusat udah oke. Jadi berangkatlah dan itu kan kita daftarkan. Jadi di mana cacatnya, di mana kekurangan kami? Saya tanyakan kembali kepada Bapak dan Ibu yang berada di tempat kami ini. Tapi ini memang sekedar mengingat seperti yang kata Pak Bongsu buka-bukaan. Dan pada saat saya sampai di Pematang Siantar kemarin dan pada sore harinya saya dengar Golkar telah melakukan apa ini? Pelanggaran, pelecehan seksual yang dilakukan kepada saya. Bahasa kasarnya pelacuran, melacurkan diri. Tapi mereka tidak sadar apa yang sudah terdaftar di KPU tidak bisa ditarik lagi dan akan dituntut 100 kali lipat. Wow. Ini perjuangan kita hanya dihargai dengan selembar surat dan mendukung calon lain. Bagaimana mungkin kita yang berhadir di sini bisa menilai perlakuan seperti apakah itu, Dek Bongsu? Kita yang menjawab dalam hati masing-masing. Udah? Mungkin ditambahin Pak Bongsu, dengan cerita Pak Survenov tadi bahwa supaya tidak ada nanti isu-isu yang berkembang bahwa kita dukungan Golkar itu tidak sempurna, itu bohong. Dan saya harapkan bahwa ibu-ibu supaya tahu jelas dulu persoalan, kita bukan ingin membenarkan diri kita, tapi itulah fakta yang kita dapatkan bahwa kita mendaftar itu mencukupi kursi untuk ikut kontestasi pilkada Pematang Siantar. Kita mau tahu kebesaran jiwa dari calon kita. Apa yang Bapak lakukan
Apakah Bapak akan mengampuni, memaafkan Golkar? Atau menganggap mereka sedang salah jalan? Kita harus lihat dulu. Maju terus. Ini suatu hal yang harus kita buka, betul nggak? Betul nggak, Bu? Seandainya kita menang PK, kita anggaplah Golkar ini sudah kesono, Bu, sono. Tiba-tiba kita menang PK, tidak bisa ditarik lagi dari KPU. Kita mau lihat jiwa besar dari sang petarung kita. Jadi gini ya, Dek Bungsu. Saya ingin maju sebagai calon wali kota, calon pimpin kepala daerah dari awal adalah orang yang sudah siap untuk membangun kota saya tercinta ini. Jadi dalam hidup saya tidak ada andai-andai. Andainya pun saya nanti menang PK, ya udah menang aja PK. Main. Berjalan. Saya harus menyenangkan konstituen saya. Saya harus merasa bangga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang Betul. saya akan mendaftarkan ke KPU, membawa hasil dari PK. Kita akan bermain sampai tetes darah penghabisan. Betul. Itu harus Allah Akbar. petarung nggak, Bu? Taruh. Sampaikan. Survei Pak Parlin itu belum kalah. Petarung itu selalu menunggu waktunya, dan ingat, seorang petarung akan selalu menunjukkan kejutan-kejutan. Saya juga kena aib, kena isu saya. Biar kita jelaskan juga, karena saya beda agama, katanya saya membela yang tidak benar. Bang Penop, saya mau nanya, betulkah Bang Penop dalam berkampanye menjual agama? Ini harus diklarifikasi, Bu. Kenapa? Saya pernah berdiskusi sama banyak orang. Siapapun calon wali kota di Siantar, selalu rumusannya, kalau nggak Kristen, pasangannya Islam. Kalau nggak Islam, pasangannya. Udah sehat kan? Pertanyaannya, semua calon seperti itu nggak? Ya. Jawab dulu, Bu. Betul. Jadi kenapa Penop dibilang sama Parlin menjual agama? Tidak benar. Menggunakan rumus itu, Islam dan Takut. itu yang seharusnya kita klarifikasi, Bu. Kenapa Siantar ini kota yang toleran? Kita mau jawab tanya sama Penop. Memang betul nggak, Bang? Abang jual agama, Bang. Ini harus diselesaikan ini, Bang. Harus diselesaikan. Jadi saya dulu jawab, Bang, Dek Bongsu, sekarang adik Bongsu saya panggil. Yang jelas-jelas kan kita nggak ada jual agama. Yang jelas mereka yang nggak punya agama. Biasanya yang takut itu dia menyebut orang jual agama karena dia nggak punya Agama. Dia nggak ada yang mau dijual. Betul. Iya kan? Benar nggak? Gak laku jual. Kita punya agama orang itu. Yang jelas kita punya agamanya, kita dua yang punya agama. Paslon yang punya agama dulu ya, Bu ya. Betul. Setuju ya? Setuju. Kalau berpolitik di bawah agama itu nggak elegan, Dek Bongsu. Kita tahu sejarah pematang Siantar dengan komposisi yang sama-sama kita tahu. Kita nggak bicara di tataran itu lagi. Ini udah masalah. Harga diri. Kita berdiri bersama di sini, terlahir di sini, tumpah darah di sini. Itu yang kita bicarakan. Berarti nggak jual agama kita ini? Tidak. Bang Bongsu pernah tahu bapak muda saya namanya Sulaiman Sinaga? Apakah saya kalau dia Muslim lantas saya harus tidak jadi bersaudara dengan Sulaiman? Tidak, ini nggak ada cerita agama, kita tidak ada cerita agama. Saya orang yang pertama akan berlawanan dengan mereka kalau mereka bilang kita jual agama. Sampai detik ini Surpeno Parlin belum pernah jual agama. Setuju, Bu ya? Itu dari saya, Dek Bongsu. Sadarkan mereka supaya mereka punya agama. Bentar. Betul nggak, Bu? Betul. Kita dituduh jual Agama. Betul nggak kita jual agama? Tidak.
Saya jadi lucu. Jadi saya agak menyambung sedikit ini Pak Bongsu. Nah, Ternyata sesudah kita dicoret di EMA, mereka ingin membeli agama kita. Dengan jargon-jargon salah satu tokoh kita yang seperti saya ceritakan tadi, mungkin Ibu juga tahu. Boleh ya? Saya sebut. Langsung aja. Bapak Yunan Arga. Ah. Mana beliau? Ya, ada. Datang kemari. Biar kita kasih pencerahan. Atau kita tobatkan dia. Udah Pak Guru, aduh, terpancing aku. Ya. oke. Astagfirullahaladzim. Yang tadi aja. Jadi pada saat itu Pak Bungsu, kita kan dibilang jual agama. Sementara pemilih-pemilih yang kebetulan memang dari Allah, saya agama Islam menurut Tuhan saya mempunyai ibu-ibu saya. Betul. Saya datangilah kepribadiannya. Betul. Saya mau maju, nama saya ini, ibu saya si ini, kan begitu. Iya. Ya mereka lakukan dengan agamanya. Apa yang salah? Agama. Pergi mereka ke gereja atau ke atau ke vihara kemana? Perkenalkan dirinya. Sah kan? Dalam demokrasi sah. Apa yang salah? Wow. Tapi kata mereka tidak salah gitu. Ah. Itu sakitnya tuh di sini. 2015 ini gerakan ibu-ibu kaum muslim itu begitu menggeliat. Apa penyebabnya nih Pak? Kaum bapaknya tenggelam Pak. Enggak, ini kita tanya dulu Pak Ustadz tadi. Enggak, tokoh masyarakat. Apa penyebabnya ini Pak? Gak mungkin hanya gara-gara Surpeno Pak, si comel kami ini Pak. Apa penyebabnya ini? Kaum ibu ini bisa, betul nggak Bu? Sepakat kita? Sepakat. Coba kasih Pak. Saya nggak masuk akal Pak. Rahasianya. Orang di hadapannya selangkah menjerumuskan dia ke neraka. Hati-hati. Kurang ya? Kurang. Jadi ibu-ibu ini sebetulnya nggak pernah memuja-muja si Peno. Kalau menciumnya ada. Turun kami dari sama Pak Ali waktu kita baju putih semua Bu, apa namanya? Zikir akbar. Iya. Begitu turun dari mimbar tuh, yang banyak mencium koper. Dalam hatiku, wih mana lebih licin. Jadi begini, Pak Bongsu, Bapak lagu bilang ya. Sebetulnya ayahnya si Bongsu ini kawanku dulu, wartawan senior di Sinar Indonesia Baru. Pak. Mengapa ibu-ibu ini suka sama Peno? Jawabannya suka akulah. Masing-masing ada penyebabnya kan? Kalau aku suka sama Peno, aku muridku dia. Sebagai rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, kita juga harus mempergunakan hak kita. Jangan juga kita berpolitik yang tidak tepat dan tidak benar. Biarlah nanti Bang Surpeno dan Parlin, kalau ada katanya nanti di luar sana banyak saya dengar mengatasnamakan Surpeno Parlin menjumpai banyak paslon. Hari ini ingin kita klarifikasi, itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada suruhan dari Surpeno Parlin untuk kemana sebelum mereka berbicara sore hari ini. Tapi apapun keputusannya nanti kita terima, apapun alasan mereka kita terima. Bang Peno, memang ini menjadi sebuah pertanyaan. Aku tahu abang masih terus berjuang, tetapi abang kasih dulu ketenangan kepada mereka. Kemanakah para relawan, simpatisan, para ibu-ibu yang telah berjuang ini? Terima kasih Bang Peno. Jadi terima kasih. Kembali lagi
dengan kerendahan hati kami Surpenop Sirait dari Perlindungan Sinaga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kerja relawan kita, dukungan Bapak Ibu sekalian yang sudah hampir 1 tahun lebih, di mana dengan keikhlasan, dengan sukarela mau mengikuti perjalanan pencalonan kami sebagai calon wali kota, calon kepala daerah di kota kita tercinta ini. Di sini melihat perjuangan yang begitu banyak, mencurahkan tenaga, pikiran, bahkan air mata ibu-ibu khususnya. Kami tidak bisa begitu saja melupakan. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, saya tidak mau mengatakan berandai-andai, tapi ini karena didesak. Andaikan tanggal 16 itu tidak ada perubahan, saya berjanji, saya berharap kembali bahwa kita tetap nomor 5. Perlu saya ceritakan sedikit, banyak penawaran kepada saya, penawaran melalui materi atau segala macam dari calon-calon lain yang sudah berani menginjak-injak harga diri saya. Tapi dengan kerendahan hati pula, dengan sangat menyesal saya ucapkan terima kasih Pak. Saya menghargai pemilih saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah 1,5 tahun ikut bersama kami. Tidak akan saya gadaikan begitu murah. Lebih berhak kita, lebih berharga kita sebagai, kalaupun itu dikatakan oposisi, mahal harga kita Bapak Ibu sekalian. Sangat tinggi perjuangan ini, sangat banyak yang sudah kita korbankan, tenaga, waktu, pikiran, dan bahkan air mata. Jadi sekali lagi saya katakan, kami tidak akan kemana-mana, kami akan selalu bersama Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang masih berjuang dengan kami. Itulah yang bisa kami sampaikan. Aku yakin, insya Allah tanggal 16 November akan terjadi pilkada tunda di Kota Kemang. Amin. Kita punya Tuhan. Allah Akbar. Kekuatan ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Salam lima jari. Salam lima jari. Salam lima jari. Salam 5 jari, salam hormat buat saya. Mana penyanyi? Eta Marende.